Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حضرة سيدنا محمد الشافعي رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وزوجه. يا رسول الله جاءك به إذا الكريم وتجلى باسم منتجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الأشياء في القسم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. اللهم صل وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Mukarram wal-Muhtaram, yang sama-sama kita muliakan guru kita, orang tua kita, Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Saleh bin Abdullah Al-Attas, mata'anallah biduri hayatihi. Kita doakan guru kita, semoga Allah selalu berikan sehat, panjang umur, serta afiat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berkumpul bersama di Majelis Ta'lim Ar-Ridwan dalam rangka menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita tuntut diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Guru-guru kita, orang tua kita yang sudah pulang rahmatullah,
Semoga pada siang hari ini Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kita di dalam membaca kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil abkari fa innahunna a'zabu afwahan wa antaqu arhaman wa askhanu aqbalan wa arda bil yasiri minal amali." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil abkar." Haruslah oleh kalian ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk memilih dalam pernikahan. Artinya perempuan untuk dinikahkan itu banyak kategorinya. Ada yang perawan, ada yang janda. Nah, di sini Nabi mengajarkan alaikum bil abkar. Lazimkan oleh kalian atau haruslah oleh kalian kalau kalian mau menikah, ya, pilih pertama adalah wanita yang perawan, kata Nabi SAW. Perawan kalau di dalam syariat, ya, perawan kalau di dalam syariat, ya, bahasa Arabnya bikrun, jamaknya abkar, itu perawan. Kalau janda di dalam syariat bahasanya thayyib, ya. Kalau perawan itu di dalam bab pernikahan, perempuan yang belum hilang keperawanannya, itu perawan namanya. Belum hilang keperawanannya, itu abkar namanya. Walaupun dia udah nikah, ya. Ada seorang perempuan nikah, tahu-tahu nggak di apa-apain sama suaminya, nggak berhubungan sama suaminya, sebulan kemudian bercerai, kan belum hilang keperawanannya, itu dinamakan masih perawan kalau dalam bab syariat tuh. Ya. Kalau kita kan enggak, ya, kalau bahasa umum manusia ya janda tetap janda kembang. Begitu kan bahasanya, ya? Itu janda kembang, dia bisa diapain dulu kawin itu. Padahal kalau dalam syariat tetap namanya perawan tetap. Ini ngomong begini udah jelas ya. Cuman yang namanya hukum, ya, yang namanya hukum ilmu, ya, ilmu. Ini kalau buat laki nih, ya, ibu-ibu ke kuping dulu. Ya, ini saran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam buat laki-laki, ya. Kalau thayyib itu perempuan yang hilang keperawanannya, sekalipun dia belum nikah. Kalau udah hilang keperawanannya, berarti kalau dalam syariat namanya tuh janda. Banyak nggak sekarang perempuan yang belum kawin udah hilang keperawanannya? Banyak nggak? Banyak. Janda. Janda nggak resmi. Janda nggak resmi, ya. Janda nggak resmi. Nggak resmi. Nggak ada suratnya. Ya. Janda namanya. Yang hilang keperawanannya dinamakan janda.
Nah, antara dua ini ya, antara dua perawan dan janda, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita atau menganjurkan kita kalau kita mau nikah pilih yang perawan, kata Nabi. Alaikum bil abkar, cari dulu perawan. Ya, bukan berarti nggak boleh nikah sama janda, bukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidatuna Khadijah, ya, seorang janda. Bukan berarti nggak boleh, arti kalau mau pilih antara dua nih, mau pilih dulu, cari dulu ya perawan. Belum nggak nemu, itu kan, apalagi di akhir zaman begini kan, satu laki bandingannya 50 perempuan. Perempuan makin banyak sekarang, gak banyak loh ibu-ibu. Banyak nggak? Banyak ibu-ibu. Ya. Kalau acara-acara majelis taklim, ya, acara-acara maulid, banyakan lagi perempuan. Ibu-ibu banyak. Nah, perempuan makin banyak. Lihat ke rumah sakit apa, bersalin. Kebanyakan yang lahir nih, kebanyakan yang lahir anak tuh anak perempuan kebanyakan sekarang. Perempuan. Ya. Karena memang kata Nabi akhir zaman satu laki bandingannya 50 perempuan. Makanya di mana tuh, di Tunisia apa kalau nggak salah, presidennya bikin aturan satu laki mesti nikah lebih dari satu. Kalau nggak salah di Tunisia apa tuh, harus, kalau nggak dihukum. Kalau sini mah akur sama ibu-ibu, akur gak bu? Bu, akur gak aturan begitu? Berarti yang demo banyak ibu-ibu. Ya. Jadi cari dulu tuh, ya, 1:50, ilok nggak nemu. Kalau nggak ada juga, baru, ya, apa namanya, selain perawan, Nabi Allah Daud alaihissalam pernah ditanya sama seorang, saya mau nikah ya Nabi Allah, kira-kira perempuan yang gimana yang saya harus nikahi? Kata Nabi Allah Daud, Nabi Allah Daud istrinya banyak, 100. Nabi Allah Sulaiman kan anaknya dari istri yang ke-100. Kata Nabi Allah Daud, tanya sama anak saya Sulaiman, nggak usah saya yang jawab, tanya mas anak saya Sulaiman. Ntar kalau dapat jawaban dari dia, balik lagi ente kemari. Begitu ke depan nih orang ngelihat Nabi Sulaiman lagi main, masih anak umur 6 tahun. Nanya, ya Sulaiman, belum jadi nabi kan? Belum jadi nabi. Ya Sulaiman, masih umur 6 tahun. Saya mau nikah, kira-kira perempuan yang bagaimana yang harus saya nikahi? Kata Nabi Allah Sulaiman, alaika bidzahabil ahmar thumma al-fiddatil bayda wahdharil faras la yadribuk. Akhirnya ini orang dengar omongan Nabi Allah Sulaiman rada-rada kurang arti. Soalnya kata Nabi Sulaiman, pilihlah emas merah, zahabil ahmar itu emas merah, tsummal fiddatil bayda, kemudian kalau nggak ada emas merah, pilih perak yang putih. Wahdharil faras, hati-hati sama kuda, dijentil loh begitu kalau bahasa kita. Jangan sampai dia jentil kamu, la yadribuk. Lagi Nabi Daud dijelasin, kata Nabi Allah Daud, az-zahabil ahmar itu
maksudnya perawan. Jadi kalau mau pilih perawan kalau menikah, ya. Tsummal fiddatil bayda. Kemudian kalau misalkan perawan nggak ada, janda boleh, tapi yang muda. Tapi ya muda. Ini kata Nabi, ini bukan kata saya lagi loh. Habib ngomongin janda mulu ya. Ini belajar ini sekarang ya buat laki-laki ini ya. Wahdharil faras, katanya hati-hati sama kuda tuh. Kuda maksudnya janda yang tua, yang lebih tua dari kamu. Baik-baik dijentil loh begitu. Ya, itu kata Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Sama nih seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini pilihan, semuanya pilihan perempuan di bawah Zatuddin. Semuanya di bawah Zatuddin. Yang paling utama Zatadinin, ya, Zatadinin yang punya agama, yang ada didikan, itu yang paling pertama udah. Ya. Kalau misalkan ini ada perempuan perawan tapi nggak ada didikan agama, ini ada perempuan janda tapi agama masya Allah solehah, ya itu yang dipilih. Tapi semua di bawah Zatuddin. Nah kalau sudah Zatuddin nanti pilih yang mana? Janda apa perawan? Kata Nabi alaikum bil abkar. Pilih yang perawan. Ai bitazawujihinna, yakni untuk menikahi mereka, ya. Wa itharihinna, dan mendahulukan perawan ala ghairihinna, atas yang lain. Kenapa sebabnya? Fa innahunna a'dzabu afwahan, karena sesungguhnya perawan itu lebih manis, dia punya mulut, bahasanya manis, ya. Bahasanya manis, maksudnya perawan itu belum mengerti apa-apa gitu ya. Jadi kalau ngomong itu masih malu-malu. Ini dulu, ini itu sekarang. Sekarang kita susah bedain perawan sama susah. Karena udah acak-acakan hukumnya. Ya, udah acak-acakan hukumnya, udah acak-acakan. Ya, kita lihat di luar perempuan. Perawan pakai lipstik, ya. Perawan pakai, perawan nggak boleh pakai lipstik ya. Kita pikir udah punya laki, atau masih perawan berpakai lipstik, shadow, apa segala macam, dandan, pewangi. Nah, pewangi itu berapa sih perawan? Nggak boleh, itu haram. Ya, haram, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi perawan itu tidak boleh dia tazayyun, nggak boleh dia berhias. Ya. Ini perempuan nih ya, akhwat, ya. Jadi perawan itu tidak boleh tazayyun, tidak boleh berhias. Ya. Pakai minyak, pakai lipstik, pakai shadow, pakai maskara, pakai apa lagi, pacar nggak boleh ya. Bolehnya cuman di malam pernikahan boleh. Di malam pernikahan dia masih perawan kan tuh, malam akad nikah masih perawan kan. Kalau malam akad nikah kan berarti masih perawan, belum ini, baru besoknya akad, itu boleh baru dia didandanin, itu pun buat besok, buat suaminya boleh. Kalau belum nggak boleh, ya. Bukan hanya perawan, janda pun nggak boleh dia dandan. Janda, perempuan dandan boleh kalau niat dandannya untuk suami di rumah, dandan yang cakep, pakai dah tuh perhiasan, alat-alat hias, pakai di rumah, baju yang cakep, buat suami boleh, pahalanya besar. Tapi kalau buat yang lain nggak boleh. Dia buat keluar rumah, mau ke mall, mau jalan-jalan tamasya, dia dandan, dia
wah udah diaci tuh muka sama dia. Ada tuh yang apa tuh namanya tuh, yang buat nutupin lubang-lubang, apa namanya? Apa namanya tuh? Yang buat nutupin lubang-lubang di muka, noda-noda muka, pakai segini. Ya, giliran main di rumah. Ya, tempelin koyo, minyak kampak di rumah ngadepin laki begitu. Coba bayang, giliran mau keluar dandan pakai minyaknya sampai wangi, tapi kalau giliran di rumah enggak, jangan begitu, nggak boleh ya. Itu ya, fa innahunna a'dzabu afwahan ya. A'dzab itu ay atyab, lebih bagus, lebih manis. Riqan, ludah itu artinya kias ya, kias manjat. Riqan maksudnya wal azbul kalam atyib ya, artinya manis ya, manis mulutnya, maksudnya apa? Maksudnya bagus. Huwa kinayatun an qillatil bada'ah wassalatah li baqa'i haya'iha. Jadi sedikit omongan-omongan kasarnya nggak ada, omongan-omongan jorok nggak ada. Karena apa? Li baqa'i haya'iha, karena masih ada sifat malunya. Perempuan kalau masih perawan betul nggak keluar rumah itu malu pasti, karena memang sunnatullah begitu kodratnya ya. Benar nggak keluar rumah, rapi di rumah ya, itu sifat malunya masih ada. Maaf ini maaf, bukannya ini saya cuma nerangin ya. Perempuan itu kalau ya, belum menikah atau belum berhubungan malam pertama nih, perawan ya, itu biasanya pemalu ya. Yang ngajakin duluan biasanya suami atau istri. Wah, laki pasti kan ya, udah ketakar teker baik. Padahal sifat malunya ya, padahal seorang lelaki syahwatnya lebih sedikit dari perempuan ya. Padahal si syahwat kan Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan syahwat 10, 9 perempuan, 1 laki. Tapi kenapa yang ngajakin pertama biasanya laki kalau malam pertama? Karena perempuan itu malu ya, masih ada sifat malu dengan adanya keperawanan tersebut. Tapi kalau udah hilang, nah, biasanya kalau ntar kesono-sonoan, nah, udah biasa. Malu gak tuh perempuan ngajakin untuk berhubungan intim? Gak malu biasanya. Kenapa? Karena udah sifat malunya hilang. Dengan hilangnya keperawanan, hilang gak tuh? Hilang sedikit-sedikit. Makanya ya, yang lebih biasanya kalau udah begitu, yang lebih agresif biasanya perempuan. Kadang-kadang dikasih piring beberapa jam ngomel bawaan gitu. Jangan bu, itu biasanya seperti itu. Jadi perawan itu masih ada sifat malunya, makanya dia nggak ada keluar kalimat-kalimat yang kasar, nggak ada. Kata Nabi lebih manis, dia punya bahasa. Kenapa sebabnya? Bi'adami mukhalatatir rijal, karena dia tidak ada bercampur sama laki-laki ya, nggak ada bercampur sama laki-laki. Makanya bahasanya bagus, manis, lembut, ngomongnya juga pelan. Nah, kalau sekarang nih perawan banyak yang sudah bercampur sama laki-laki. Nah, ini perempuan bercampur sama laki-laki. Makanya jangan dikasih izin ya, jangan. Kita mau sekolahin anak aja kalau bisa tuh Pak, kalau bisa mau sekolahin anak yang nggak nyampur laki perempuan. Cari banyak madrasah sekolahan yang laki perempuan tidak campur.
Karena kenapa? Karena kalau dia bercampur lagi perempuan, akhirnya sifat malunya terkikis. Kalau sifat malunya berkurang, nanti tertutup dengan syahwatnya. Nah, akhirnya mereka lebih mendahulukan syahwat. Alhamdulillah min dari jangan. Kalau kita mau sekolah itu anak, kalau bisa kondokin aja. Tertutup, yang benar-benar masturah, ghair mutabarrijah, tertutup betul. Jangan sampai bercampur sama laki-laki. Kalau diajak jalan, Pak, jangan dikasih. Ya. Kalau diajak jalan sama laki-laki, jangan dikasih. Pacaran, jangan dikasih. Jangan pakai, kan udah zamannya beda sekarang sama dulu. Nggak bisa, syariat nggak bakalan, syariat nggak beda, tetap nggak boleh. Jangan ente bilang zaman ini berubah, zaman ini udah modern, jangan pakai melarang anak pacaran. Ada. Justru modern itu dari kata-kata mudirrun. Mudirrun itu membahayakan. Mudirrun, membahayakan. Jangan, kita ikut syariat. Biarin kolot, yang penting selamat di akhirat. Apa-apa, jangan apa pacaran. Bapak kagak kasih itu. Kalau emang ada yang mau demen, serius datang ke sini. Itu bagus, namanya orang tua. Jangan anak diajak jalan, iya baik, ya mending beli martabak 10.000. Mending beli martabak 10.000. Pak, anaknya saya ajak jalan, iya deh, tolong hati-hati. Iya, nggak pakai ada hati-hati kalau berdua mah. Ya, kalau perempuan sama laki udah menyendiri berduaan, yang ketiga syaitan pasti. Udah pasti yang ketiga nggak pakai ada hati-hati, udah jangan pakai hati-hati ya, hati-hati ya benar, jalan hati-hati. Tapi untuk yang haram tidak mungkin berhati-hati, jangan dikasih. Ya. Wa antaku arhaman, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa pilih perawan? Karena wa antaku arhaman ay aktsaru auladan, ya bisa lebih banyak anak, ya bisa lebih banyak karena jangkanya masih jauh gitu. Kalau perempuan perawan antaku arhaman bisa lebih banyak anak. Yuqalu lil katsiril walad natiq, itu dikatakan untuk perempuan yang banyak anaknya namanya natiq. Ya kalau kita bahasanya apa? Genjah. Ya genjah ya, subur. Ya, jadi nikahin perempuan itu yang kira-kira buat nanti anak banyak. Nabi SAW ya selalu tuh keseringan ya kalau memberikan anjuran pernikahan pasti memberikan anjuran untuk anak banyak. Tanakahu taksuru, nikahlah kalian, perbanyak anak. Tazawwajul walud alwadud, nikahlah kalian dengan perempuan yang walud, yang kira-kira beranak banyak. Karena memang anjuran Nabi, kita suruh banyak anak. Ini pun alaikum bil abkar fa innahunna antaku arham. Karena kenapa? Karena bisa lebih banyak anak. Nabi pengen kita banyak anak, jangan sedikit. Ya, 2. Ya, udah cukup dengan sepasang laki perempuan, kayak burung dara. Ya, lu bikin burung dara sepasang biar banyak anak. Ya, biar banyak. Paling dikit, banyak itu lebih dari 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu resep. Resep banyak anak benar. Ntar kalau kita udah 2, kalau kita sedikit anak kesepian kan. Dari yang ini dibawa melakinya, dari ini nikahnya. Tapi kalau banyak 20 kalian ya, kita orang susah ngempaninnya. Emang yang ngempanin ya Allah yang kasih rezeki kita. Allah yang kasih rezeki. Ya, orang dulu anak banyak, ya, kempanan, ya kempanan pasti. Nggak pakai dulu beda sama sekarang, sama rezeki Allah kasih sama, ya, nggak pakai ada beda. Jangan ikut KB ya, jangan ikut
Ya, KB itu program Yahudi, orang-orang Barat itu program KB. Umat Islam KB, biar dua aja banyak. Dia nggak mau umat Islam banyak, karena udah mulai banyak umat Islam. Mereka kan, kalau mereka nih orang-orang Barat, sama pernikahan rada kurang, dia mah. Kalaupun ada yang nikah paling punya anak 1, 2. Apalagi ditambah lagi mereka suka sama jenis. Laki doyan laki, perempuan doyan perempuan. Makanya populasi mereka semakin dikit. Nah sekarang umpama ada 2 orang nih, si A sama si B miara kambing. Yang ini kambingnya kagak mau kawin-kawin, yang ini kawin mulu. Ntar banyakan mana tuh kambing? Pasti banyakan yang B nih. Anaknya banyak jadi terus ini, nah, makin habis. Begitulah contohnya. Orang Barat begitu, mereka takut lama-lama kehabisan mereka. Laki doyan laki, perempuan doyan perempuan. Lah bagaimana punya anak? Sama-sama pedang. Lah iya bagaimana? Makanya populasi semakin sedikit. Mereka anjurkanlah tuh umat Islam KB yang banyak, cukup 2, laki perempuan, keluarga bahagia. Keluarga belangsa, tapi bukan bahagia, keluarga belangsa. Ya banyak. Ya. Jadi kalau perempuan perawan karena dia belum pernah merasakan hubungan intim, jadi dia udah ridho aja karena dia emang nggak tahu, mungkin begitu. Itu ya, seperti itu. Nah kalau yang sudah pernah merasakan atau janda, mereka pasti bakal membanding-bandingkan dengan suami yang pertama. Itu maksudnya. Nah, mendingan yang ono kayak gitu. Jadi sering banding-bandingin. Nah, itu nggak bagus. Ya makanya Nabi suruh pilihnya perawan. Nah, perempuan juga sebagai janda kalau nikah lagi jangan banding-bandingin. Ya. Seorang janda kalau dia nikah lagi dengan seorang laki, jangan banding-bandingin dengan mantan suaminya yang pertama. Ya, bersyukur aja udah. Ya, bersyukur. Jadi dikatakan wa arda bil yasir min al-amal ay al-jima' au a'am wal haml alaihi wa man radiya bil yasir wa qana'a bil mawjud kana nagiul galab. Siapa orang yang ridha dengan yang sedikit, ya, yang terima dengan yang sedikit dan cukup dengan yang ada, merasa cukup dengan yang ada, kana naqiyul qalbi, maka dia bersih hatinya. Ya, radiyan anillah berarti dia pasrah, ridho dengan Allah Subhanahu bima razaqahullah, dengan apa-apa yang telah Allah berikan rezeki kepada dia. Kalau dia bersyukur itu seorang istri, maka akan ditambahkan kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis nanti akan menimbulkan keberkahan buat suami. Itu tujuannya. Jadi kalau mau pilih apa dulu? Kawan, alaikum bizahabil ahmar, ya, emas merah. Atau kalau misalkan perawan nggak ada, awil fiddatil bayda, atau janda tapi jangan yang tua, jangan yang tua. Itu Nabi nih, Rasulullah SAW, ya, semua yang dinikahi janda tua semua, salah. Ya, enggak semua tua, enggak. Ada sebagian yang memang sudah tua, 40 lebih ada, ya, itu Nabi untuk menolong. Tapi ada juga Sayyidatuna Maimunah, Rasulullah nikahkan umur 20 tahun. Ya, Sayyidina Hafsah, anak Sayyidina Umar. Sekarang Sayyidina Umarnya aja di bawah Nabi umurnya. Berarti kan Sayyidatuna Hafsah, anak Sayyidina Umar, muda. Jadi enggak itu Nabi janda-janda tua. Enggak juga, ya. Banyak juga yang muda. Wallahu a'lam. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Anta Jawadul Halim, wa Anta Ni'mal Mu'in, Arhamar Rahimin, ya
فالرجال المسلم وليس نرجو سواه فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سلم على المسلم آمين آمين